Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini tafsir juz amma. Kita berada di tafsir surat At-Takwir. Yang lalu sampai firman Allah Azza wa Jal, innahu laqaulu rasulin karim, bahwa Al-Quran itu ucapan Rasul yang mulia. Al-Karim kemarin diartikan yang sangat tampan, yaitu malaikat Jibril yang Allah tugasi untuk menyampaikan wahyu. Masih menjelaskan tentang sifat malaikat Jibril. Kata Allah Azza wa Jal, dzi quwwatin, Jibril itu sangat kuat. Inda dzil arsy, di sisi arsy. Makin diterangkan dzi quwwatin, yang sangat kuat. Wasafahullahu ta'ala bil quwwatil azimah, Allah mensifati malaikat Jibril itu memiliki kekuatan yang sangat kuat, besar kekuatannya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu, pernah melihat, ala suratihi, dalam bentuknya, alladzi khalaqahullahu alaiha lahu, dalam bentuk asli Allah ciptakan. Lahu situmi'ati janahin, beliau malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Qad saddal ufuki kullahu, sungguh sayap malaikat Jibril itu bisa menutup ufuk. Ufuk itu kalau di kamus batas langit dan bumi. Kalau ke atas itu langit, ke bawahnya bumi, itu ufuk. Jadi kalau penjelasan beliau di sini, seluruh ufuk tertutupi oleh sayapnya malaikat Jibril, saking besarnya. Nah, ada yang mengartikan itu satu sayapnya, cuma di sini beliau tidak menyebutkan. Kenapa sampai menutup ufuk? Kalau seluruh ufuk kan ada ufuk timur, barat, timur, selatan. Itu tertutup oleh sayapnya malaikat, satu malaikat yaitu Jibril. Nah, min izmatihi alaihi salatu wassalamu, karena saking besarnya sampai menutup seluruh ufuk. Wa qawluhu inda dzil arsy, ay inda sahibil arsy, malaikat Jibril itu berada di sisi arsy. Nah, wa huwa Allahu jalla wa ala, yang memiliki arsy adalah Allah Azza wa Jal. Malaikat Jibril di sana. Wal arsyu, ars itu fauqa kulli syai'in, di atas seluruh makhluk. Jadi kalau masjid itu kubahnya, itu kubahnya alam itu ars. Wa fauqal arsy, dan di atas ars itu Rabbul alamin, Rabbul alamin Azza wa Jal. Dan itu sangat tinggi karena
Di atas langit itu aja 7, dan jarak dari langit dunia ke langit atasnya 500 tahun. Belum surga tingkatannya 100, jaraknya sama. Surga tertinggi adalah Firdaus, dan atapnya Firdaus itu Arsy. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Rafi'ud darajati Dzul arsy. Rafi artinya yang sangat tinggi derajatnya. Ini sifat dari Allah Azza wa Jalla. Dzul arsy, pemilik arsy. Yalqarruha min amrihi, beliau Allah Azza wa Jalla menyampaikan ruh atau menyuruh ruh di sini malaikat Jibril untuk menjalani perintahnya ala mayyasha min ibadihi, kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Fadzul arsy, maka pemilik arsy huwallah, adalah Allah Azza wa Jalla. Wa qauluhu makin, nampak perkataan Allah makin. Dzul arsy dzu quwwatin, tadi ayatnya ya, dzu quwwatin indatil arsy makin. Apa makin? Ai dzu makanah, yang memiliki posisi yang tinggi, yaitu masih menjelaskan tentang derajat malaikat Jibril. Ai anna Jibrila, bahwa malaikat Jibril indallah, di sisi Allah, dzu makanatin wa syarafin, punya posisi yang tinggi dan sangat mulia. Walihada, dari itu, khassahullahu bi akbarin ni'ami, maka Allah khususkan malaikat Jibril itu dengan paling besarnya kenikmatan. Apa paling besarnya kenikmatan yang Allah khususkan pada malaikat Jibril? Allati anzalahallahu ala ibadihi, yaitu membawa wahyu. Jadi wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril itu kenikmatan terbesar. Karena nanti wahyu itu yang akan membimbing manusia untuk naik derajatnya dengan iman dan beramal saleh. Wa huwa al-wahyu, yaitu al-wahyu. Fa innan ni'ama, karena kenikmatan, lau nadharna, kalau kita perhatikan, lau nadharna ilaiha, kalau kita perhatikan kenikmatan itu, la wajadna annaha kisman, kenikmatan itu ada dua macam kalau kita perhatikan. Subhanallah. Ni'amun, yang pertama ni'amun yastawi, kenikmatan yang sama. Fiha al-bahaimu wal insan, kenikmatan yang dinikmati oleh semua, baik itu hewan-hewan maupun manusia dan jin, ya. Wahia mut'atul badan, yaitu kenikmatan badan. Al-akali, berupa makanan, wasyarabi, minuman, wan nikahi, dan nikah, wasakani, dan tempat tinggal. Kenikmatan ini masih sama, semuanya menikmati ini. Hadhihi ni'amu, kenikmatan ini, yastawi, sama, fiha al-insan wal hewan wal hayawan, semua yang hidup. Nah, fal insanu, maka manusia, yatamatta'u, menikmati, bima yakulu, apa yang dia makan, wa bima yashrabu, apa yang dia minum, wa bima yangkahu, yang dia nikahi,
wa bima yaskunu dan tempat tinggalnya, wal bahaimu kadzalik, demikian juga hewan. Hewan itu ya itu aja pikirannya. Maka kalau manusia itu pikirannya tidak keluar dari sini, urusannya bagaimana makan enak, bagaimana minum enak, bagaimana nikah enak, tinggal rumah bagus, itu sebenarnya masih berada di koridor pikiran hewan. Sama, belum dibedakan antara manusia dengan hewan. Nah, derajatnya masih derajat hewan, bahaim. Bahaim sering diartikan hewan ternak ya. Jadi dia senang kalau dapat makanan, senang kalau dapat minuman, senang kalau nikah, dan tempat tinggalnya bagus. Nah, ini sudah meyakini orang itu sukses. Oh, bapak itu anaknya sudah jadi semua, sudah sukses. Kenapa? Wah, anaknya, istrinya, tempat tinggalnya, pokoknya dia sukses. Ukurannya apa? Tadi itu. Sebenarnya sama saja. Oh, itu ternaknya sukses. Ya, sapinya sukses. Makannya, sapinya gemuk. Ya, kandangnya bagus. Apa bedanya? Nah, ini kenikmatan yang pertama. Kenikmatan kata beliau yastawi, masih sama. Wa ni'amun ukhra, tapi di sana ada kenikmatan lain, yuhtassu bihal insanu wal jinnu terutama. Adalah kenikmatan lain yang Allah khususkan pada manusia dan jin. Tidak Allah berikan kepada siapa? Hewan, bahaim. Wahya asyara'i'u, yaitu syariat yang tadi dibawa oleh siapa? Malaikat Jibril. Nah, itu kenikmatan terbesar, dan itu kenikmatan khusus pada jin dan manusia. Allati anzalallahu ala rusuli, yang Allah turunkan pada para rasul. Untuk apa Allah turunkan syariat itu? Litastaqima hayatal khalqi, supaya kehidupan makhluk itu lurus. Karena kalau enggak diturunkan syariat, tidak diatur oleh syariat, kehidupan manusia itu apa? Tidak lurus. Kayak siapa tadi? Hewan, ya. Seruduk sana, seruduk sini, enggak tahu aturan, enggak tahu adab, enggak punya akhlak dasar gitu. Li'annahu la yumkin an tastaqima, karena tidak mungkin lurus hayatul khalqi, kehidupan makhluk jin dan manusia, au tatibu, atau baik, tidak mungkin baik kehidupan manusia. Jadi ada istilahnya di sini, kehidupannya lurus, kehidupannya baik. Itu tidak mungkin terlaksana, tidak mungkin terjadi illa bisyara'i, kecuali dengan syariat. Nah, jadi namanya beda ya. Kalau tadi hewan dan manusia dari sisi ini menikmati saja makanan, minuman, dan seterusnya. Kalau ini hewan dan manusia, hewan dari sisi makan dan minum seperti sapi dan kambing, itu tidak bisa dikatakan hayatan thayyibah. Kehidupannya hewan itu hidup yang thayyibah, gak bisa dikatakan seperti itu. Atau kehidupannya mustaqim, sapi itu hidupnya mustaqim, padahal dia gemuk-gemuk. Nah, dan dia tenang di kandangnya.
Apakah boleh sapi dikatakan kehidupan sapi itu hayatan thayyibah? Tidak. Hayatan thayyibah itu merupakan atau dihasilkan dari pelaksanaan apa? Syariat. Sehingga kalau pikiran kita sebatas bagaimana hidup saya sukses dari sisi materi, itu sebenarnya masih belum keluar dari yang sama tadi, yaitu hewan. Oh, ada yang kayak sampean, ada apa? Hewan. Ketika sampean bahas masalah kesuksesan itu hanya sebatas materi. Ya. Karena orang-orang sekarang kan muslimin, kita bicara muslimin, selalu menganggap kesuksesan itu di situ. Padahal dia sendirian udah sepuh di situ, anak-anaknya sudah pada jadi katanya, sudah sukses. Di mana? Satu di Kalimantan, satu di Sumatera, satu di Irian, di rumahnya sendiri. Bahkan ada yang di mana dititipkan di panti jompo, bapaknya, ibunya, karena sudah sepuh. Nanti anaknya bayar. Nah itu, apakah itu hayatan thayyibah? Itu salah manage dari awal, mengukur kehidupan thayyibah baik itu dengan materi. Padahal itu belum keluar dari apa? Hewan, bahaim. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, man amila salihan, barang siapa beramal saleh, ini berarti pelaksanaan apa? Syariat. Min dzakarin au unsa, dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mukmin, dan dia mukmin. Hanya kalau orang itu melaksanakan amal soleh tapi tidak mukmin, itu juga mardud, belum diterima. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala baginya? Kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Ini balasannya. Maka kami akan menjadikan kehidupan orang itu hayatan thayyibatan. Nah, ini sangat penting materi ini, ayat ini, untuk meluruskan orang-orang sekarang yang mengukur kesuksesan hanya sebatas duniawi, sebatas materi. Padahal itu masih ada yang sama baginya, yaitu hewan-hewan tadi, hewan ternak itu sama, hewan juga kayak sampean. Nah, tapi hayatan thayyibatan itu hanyalah orang yang melaksanakan syariat Allah yang Allah turunkan. Nah, walanajziyannahum, nanti kami akan membalas ajrahum, pahalanya, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Di dunia saja mereka sudah mendapatkan apa? Hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Belum nanti kehidupan yang baik ini dilipat gandakan lebih baik lagi di akhirat. Nah, al-mu'minul amilu bisalihati, maka orang mukmin yang beramal saleh, ini tentu bisanya seperti ini kalau dia apa? Mengerti syariat yang Allah turunkan. Maka Allah pilih malaikat Jibril, manusia, malaikat termulia, karena akan membawa kenikmatan ternikmat yang Allah karuniakan. Tapi sayangnya banyak muslimin itu kurang perhatiannya ke nikmat terbesar ini, ya. Malah lebih condong apa? Ke yang sama tadi. Ya, ke yang sama. Sama dengan apa? Hewan tadi. Al-mu'minul amilu bisalihati, orang mukmin yang beramal saleh, huwallazi lahul hayatut thayyibatu, dialah yang bisa merasakan kehidupan yang baik fid dunya, di dunia ini.
Di dunia Masya Allah dia hidupannya yang baik. Wasawabul jazilu, dan akan mendapat balasan yang pahala yang besar fil akhirati, di akhirat. Nah, ini cerdas namanya ya, kecerdasan itu seperti ini. Nah, sehingga orang cerdas itu tidak terlalu bangga diri karena anaknya jadi dokter sana sini, banyak uangnya, setiap bulan ngirimi saya jutaan. Wallahu lau fatasta, wallahi lau fatasta, wallahi demi Allah, kata beliau, kalau engkau selidiki, kau perhatikan, kamu sensus al-muluka, para raja. Ini beliau mau cerita orang-orang sukses yang kata orang sekarang itu. Wa abna al-muluk, dan anak-anaknya raja. Wal wuzara, para menteri. Wa abna al-wuzara, anak-anaknya menteri. Ini beliau cerita sukses ya, orang-orang kelas atas. Wal umara, para pemimpin. Wa abnaul umara, anak-anaknya pemimpin, pejabat, anak-anaknya pejabat. Wal agniyaa, para orang-orang sultan ya. Wa abna as-sultan, dan anak-anaknya sultan. Lau fatastahum, kalau kamu perhatikan mereka. Wa fatasta, dan kamu bandingkan man amana wa amila sholihan, kamu bandingkan dengan orang yang oleh Allah dikaruniakan iman. Dari mana iman? Dari ngaji ya, dari fokus mendengarkan ayat hadis, kemudian diamalkan berupa amal soleh. Kata beliau, lawajat tasani, kamu akan mendapati orang yang kedua itu atyabu isyatin, apa? Paling enaknya hidup paling enak mereka. Thayyibah itu enak ya artinya. Hayatan thayyibah. Wa an amubalan, paling nikmatnya balan, pikiran. Jadi pikirannya enggak kecampuran itu sumpah, gelisah, resah. Nah, karena yang bikin resah itu tadi urusan makan, minum, tempat, nikah, itu yang bikin sumpah gitu. Besok gimana makannya gitu ya. Kalau orang beriman ya namanya iman, yakin bahwa rizki saya akan datang, tidak akan terlambat dari catatannya. Rizki saya apa? Sudah Allah tulis sebelum saya lahir. Saya hari ini makan tempe. Nyatanya saya makan tempe memang. Tahunya kapan? Setelah makan. Sebelum makan ya tidak tahu. Maka setelah makan tempe ya sudah, iman dan ridho, yakin dan ridho. Tidak perlu lagi sedih, kenapa tangga saya kok makannya tahu, makannya ayam, saya kok tempe. Ya dia memang takdirnya ayam. Nah, sehingga kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunci ketenangan itu dua, yakin dan ridho. Penyebab kegelisahan itu ya dua, hilangnya dua tadi. Apa? Tidak yakin dan tidak ridho. Paling enaknya orang hidup itu hanyalah orang beriman dan beramal soleh. Paling nikmatnya pikiran, nggak ada sumpah, nggak ada stres. Kalau seperti ini, insya Allah di lawang itu kosong itu ya, orangnya sehat-sehat. Cuma masalahnya kan disuruh beriman itu susah, suruh ngaji, duduk mendengarkan ayat supaya jadi beriman itu yang susah. Sebenarnya obatnya itu iman, karena itu yang sakit ruhnya, jiwanya. Di sana yang diobati itu bukan jiwanya, itu badannya. Kan ada Akhi Azhari sana, pernah saya tanya, apa penyebab orang masuk sini? Ya mikir dunia. Tapi kalau diberi dunia, gak iso nahan nafsunya juga,
ke sana, ke rumah sakit umum. Sing sakit ini, sakit itu. Wa asrahu sadron, hanya orang yang maka kamu akan lihat orang beriman dan beramal saleh asrahu sadron. Asrahu itu paling lapang dadanya, gembira. Nah ini kan Masya Allah ya, padahal rumahnya bocor, angin masuk dan seterusnya. Dari sisi dunianya mungkin dia afkorunas, orang paling fakir misalnya. Tapi dia orang paling nikmat. Sebagaimana yang telah kita bahas yang lalu bahwa inilah yang menjadikan para raja itu iri. Kalau kata ulama salaf, kalau para raja tahu dengan kondisi kita, pasti mereka akan memenggal leher-leher kami dengan pedang. Kayak gitu. Iri orang raja-raja dunia tadi itu, anak-anaknya dunia itu iri dengan kondisi orang mukmin beramal soleh kok iso tenang kayak gitu. Padahal kehidupannya kayak gitu, stratanya menengah ke bawah. Nah, dan kata ulama salaf, orang mukmin sudah tenang di situ, sudah nggak ada iri dengan yang atas. Dengan ahlu dunia sudah ndak silau dan ndak iri, nggak sakit melihat orang-orang tidak baper, bahasa sekarang nggak baper. Ini sudah diperoleh kan, tujuan orang itu kan ketenangan ini. Apa? Adyabu isya wa an amubalan wa asrau sodron. Sudah diperoleh di sini. Dan ini diperoleh tidak harus banyak modal, cukup duduk mendengarkan ayat hadis, diimani, dijalani. Sudah Allah jadikan apa? Hayatan thayyibatan. Apa hayatan thayyibatan itu? Adyabu isyatin wa an amubalan wa asrahu sodron. Nah, kebanyakan di kalangan mufassir saja banyak menafsirkan itu makan enak, tidur enak dan seterusnya. Masih pendek, banyak yang menafsirkannya pendek, hayatan thayyibatan. Tapi sebenarnya seperti ini yang penafsiran ayat tadi yang paling tepat, paling benar. Li'anna Allah azza wa jal karena Allah azza wa jal alladzi biyadihi maqalidus samawati wal ardi takfulu, karena Allah azza wa jal yang di tangannya semua yang ada di langit dan di bumi, Allah lah yang akan mencukupi. Nah, sehingga ketika kondisi miskin kayak gini, alhamdulillah tenang. Itu perkataan alhamdulillah sebagai bukti syukur dan bentuk syukur kepada Allah akan ditambah apanya? Ini yang ditambah, enaknya kehidupannya, kenikmatan pikirannya, lapang dadanya. Tidak selalu di pikirannya itu berupa materi. Ya, tidak selalu berupa materi. Saya sudah bersyukur, sudah banyak alhamdulillah, kok kehidupan saya seperti ini saja. Tapi kan sama makin tenang, makin bahagia. Nah, bahkan para ulama dulu nangis ketika didatangi harta, takut mengganggu apa yang ada padanya, yaitu kebahagiaan hidup, ketenangan hati, ketenangan pikiran. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Tajidul mu'mina al-amila lis-salihat, maka kamu dapati orang beriman yang beramal saleh masrurul qalbi,
Masrurul qalbi, senang hatinya itu senang. Masrur itu senang. Nah, kok tahu? Akan kelihatan dari raut muka. Raut muka itu menampakkan apa yang ada di hatinya. Orang itu tidak akan bisa menyembunyikan kondisi hati. Oleh Allah SWT akan ditampakkan dari apa? Raut wajah. Nah, raut wajah itu cermin dari kondisi hati. Nah, sampai dikira oleh orang ini orang cukup, orang kaya. Lihatnya dia tenang, bahagia, ceria, ketemu saudaranya Masya Allah, familiar, semangat ibadahnya, semangat taklimnya. Munsyarihus sadri, dadanya paling senang, paling lapang, paling gembira. Radiyan, dia ridho bi qadaillahi wa qadarihi karena dia ridho dengan qada Allah dan qadarnya. Dia baca setiap hari pagi dan sore apa? Raditu billahi robba. Raditu artinya aku ridho. Ya. Ridho dengan apa? Billah. Ridho dengan Allah. Robba yang telah menakdirkan saya seperti ini, menciptakan aku, memberikan aku apa yang terbaik padaku. Yang terbaik padaku adalah yang Allah pilihkan. Belum tentu orang kaya itu lebih baik dari yang miskin. Nah, jangan seperti yang difahami banyak orang. Fa'amal insanu idza apa itu al-insan? Al-fajr. Idza mabtalahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada orang mengatakan kalau diberi harta banyak Allah memuliakan aku. Tapi kalau tidak diberi oleh Allah, Allah menghinakan aku. Maka Allah akan dikatakan kalla bal tuhibbunal ajila. Kalau dikatakan itu salah. Apa yang Allah tentukan itu yang terbaik. Bisa jadi kamu kalau dibuat kaya nyimpang, menggok, beliut. Nah, yang itu sehat terus, saya kok sakit terus. Bagaimana? Apa saya harus ridho juga? Iya, ridho dengan sakitnya itu. Bahkan pahala sakitnya itu besar. Yang sehat dapat pahala enggak? Malah kebanyakan orang sehat itu salah penggunaan nikmatnya. Dibuat apa? Diisi dengan kelalaian, kemaksiatan. Bahasanya kalau sekarang itu fudulun nadhar, fudulus sama, fudulul kalam, fudulul akal. Nah, fudul itu perkara yang enggak berguna. Itu kan penyakit-penyakit hati. Menggunakan mata perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Menggunakan pendengaran, perkataan, makan dan seterusnya, itu fudul. Kenapa dia orang gembira, dia lapang dadanya? Karena dia ini radiyan bi qadaillahi wa qadarihi. Setiap pagi dan baca dan sore dia baca 3 kali raditu billahi robba wa bil islami dinan. Islam sebagai amalan kami. Dia dipanggil oleh Allah hayya 'alal falah. Langsung. Nah, tidak lemot, tidak cari sop belakang. Nah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan. Dan dengan Nabi Muhammad sebagai uswah, teladan di dalam mencapai hayatan thayyibatan. In asabahu khairun, kalau dia dikarunia, ditakdirkan oleh Allah berupa khairun, kebaikan, syakarallaha, dia bersyukur kepada Allah ala dzalika. Wa in asabahu didduhu, kalau dia mengalami atau mendapati selainnya
kejelekan tadi. Kejelekan di sini secara fitrah tabiat manusia seperti sakit, kecelakaan. Nah, itu lawan dari khairun atau syarrun. Bukan dari sisi maksud, bukan dari sisi hikmah. Karena kalau dari sisi maksud dan hikmah, walaupun sakit itu apa? Khairun, ya baik. Untuk apa? Menghapus dosanya, memberi pahala. Kapan menghapus dosa? Kalau dia mendapat bersabar padanya, menaikkan derajatnya, mendapat pahala sabar, mendapat pahala syukur, mendapat pahala ridho ketika ketika sakit. Itu kebaikan-kebaikan yang diperoleh dari sakit tadi. Kalau sehat apa dari bisa dihitung kayak tadi? Kalau sehat itu satu, yaitu dia dapat pahala penggunaan sehat itu di jalan yang Allah ridhoi. Berarti lebih besar mana pahalanya? Sehat apa sakit? Susah wedi aku ijak wedine loro katanya. Ya. Mana Pak Hari? Yang lebih besar pahalanya sehat apa sakit? Sakit. Nah, sakit itu yang lebih besar pahalanya tadi. Dihapusnya dosa-dosa. Kalau badan sehat apa dihapus dosa-dosa? Ini cuma halnya, bukan dari kalau amal soleh iya ta? Dari sisi sehatnya saja dulu. Kan orang sehat sakit. Dari sisi sehatnya aja dia kalau tidak sudah kayak gitu, cuma kalau bersyukur dia dapat pahala syukurnya. Nah, sehingga para ulama sepakat bahwa dengan takdir sakitnya itu, takdir tidak enaknya itu lebih besar pahalanya. Sehingga kalau sabar itu hukumnya wajib, kalau ridho itu hukumnya sunnah. Ridho itu sunnah. Aku ridho dengan sakit ini, dengan miskin ini, aku ridho. Ridho tadi, ridho itu masrurul qalbi, munsharihus sadri, itu ridho. Tidak ada sakit, tidak ada keluhan. Nah, maka ridho itu hukumnya sunnah. Kenapa dihukumi sunnah? Karena kata Imam Ibnul Qayyim, karena ridho ini sesuatu yang paling berat bagi nafsu. Berat, nafsu kita berat. Setiap kita kan tidak ingin sakit. Nah, padahal itu pahalanya besar. Maka hukumnya apa? Ridho. Tapi jadi sakit itu bukan perkara yang kita sakit itu bukan perkara yang kita inginkan, dan kita tidak diajarkan oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulnya tidak mengajarkan kita untuk minta sakit. Ya, walaupun pahalanya besar, ya Allah sakitkan saya. Kan ada sahabat sakit nggak bisa kencing waktu itu, sampai Rasul mengunjungi, kok kondisinya sangat menyedihkan. Mungkin kamu berdoa sesuatu. Iya. Apa? Saya minta kepada Allah, daripada nanti aku disiksa di akhirat, siksalah sekarang. Aku siap bersabar. Nah, perkataan siap bersabar itu yang ternyata orang ini, oh itu salah. Kata Rasul salah. Mestinya kamu berdoa itu artinya disalahkan oleh Rasul, minta takdir jelek tadi, minta sakit, minta diuji, minta disiksa berupa sakit. Berdoalah dengan membaca doa
Rob uh, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu aja kan setiap kita hafal. Nah, kalau memang sudah ditakdirkan sakit, padahal itu bukan perkara yang tidak kita inginkan dan bukan kemauan kita, ya tadi ridho. Ridho ini sudah sunnah, ini sudah tingkatan kedua. Pertama itu sabar, ini ridho. Yang tertinggi apa? Bersyukur. Contoh bersyukur ya banyak, Rasulullah sendiri, Nabi Ayub, kan banyak. Dan kebanyakan juga orang itu dapat posisi terbaik, tertinggi, itu diperoleh dari takdir-takdir yang tidak enak. Nah, wa in asabahu dituhu, kalau dia ditimpa perkara yang berlainan dari kebaikan, berlawanan dari kebaikan, sabara, dia bersabar, ala dzalika, bersabar menghadapinya. Wa tadzara ilallahi mimma sana'a, dan dia minta uzur. Kalau di dunia masih bisa minta uzur, ya Allah, semua apa yang menimpaku ini buah dari keteledoran saya, kekurangan saya, ketergelinciran saya. Itu maksud i'tadzara. Maka ampuni saya dengan baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaika, astaghfirullah wa atubu ilaik. Asalkan diucapkan dengan hati. Nah, dengan baca istighfar, satu, dosa-dosanya diampuni. Dengan banyak istighfar pun Allah SWT akan membuka pintu-pintu rizki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Nuh ketika mendakwai umatnya, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, istaghfiru rabbakum, mintalah beristighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, karena Allah itu Ghaffar. Nah, terus apa lanjutnya? Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kalian banyak istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kamu midrara, rizki yang banyak. Yursili alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin, dan akan membuka, akan mengaruniakan, memudahkan bagi kalian amwal, apa? Harta, wa banin, anak-anak. Nah, wa amwalan wa yumditkum bi amwalin wa banin wa ij'al lahu anhara, dan Allah akan buatkan jannatin wa anhara, kebun-kebun dan sungai-sungai. Itu semua masih kalau ingin sukses dari sisi dunianya, itu banyak istighfar, dan itu kesuksesan yang bersih, namanya al-khair, artinya rizkinya rizki yang barokah. Karena muslimin, mukminin tidak dilarang memperbanyak harta, asalkan bertakwa. Maka sebaik-baik harta kalau berada di tangan orang-orang yang bertakwa. Wa alima annahu innama asabahu bidunubihi, dia sadar kalau ditimpa takdir tidak enak tadi, dia segera sadar. Maka kesadaran itu yang merupakan bentuk taufik. Karena banyak orang sakit itu enggak sadar-sadar, ya. Dan dia tahu bahwa ini apa yang telah menimpa dirinya, kecelakaan, itu disebabkan dari dosa-dosanya, sebagai balasan dari dosa-dosa. Karena setiap dosa punya hak balas. Kata Rasulullah, kalau Allah menghendaki orang itu baik, selamat di akhirat, Allah segerakan balasannya. Faraja'a ilallahi azza wa jal, maka dia kembali kepada Allah azza wa jal.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ajaban lil mu'min, sangat mengagumkan orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khairun, segala urusannya orang mukmin itu baik. Walaisa dzalika illa li ahadin, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu tidak didapati kebaikan, segala urusannya baik kecuali oleh orang mukmin. In asabathu sarra'u sakara, kalau ditimpa yang enak-enak dia bersyukur, fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau ditimpa yang kejelekan dia bersabar dan itu kebaikan baginya. Wa sadaqan nabiyyu alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat benar. Idzan, kesimpulannya, akbaru nikmatin, paling besarnya nikmat, anzalahallahu alal khalqi, yang Allah turunkan kepada makhluk, hiya nikmatuddin, nikmat agama. Nah, berupa apa? Iman, beramal soleh, diimani. Nah, tapi kebanyakan orang kan tidak suka ngaji, kebanyakan muslimin, karena mereka mengukur kebahagiaan itu di materi saja. Seperti hewan-hewan, hewan pun senang ketika dapat makanan. Nah, gembira. Alladzi bihi qawamu hayatil insan fid dunya wal akhirah. Yang agama, dengan nikmat agama ini manusia bisa lurus, kehidupan manusia bisa lurus di dunia dan di akhirat. Wal hayatul hakikiyatu, kehidupan yang hakiki, hiya hayatul akhirah, adalah kehidupan akhirat. Kalau kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang hakiki. Kehidupan apa lawannya hakiki? Apa Pak Hadi lawannya hakiki? Semu. Kehidupan dunia itu semu, ya. Kayak fata morgana, ya. Oh iya, jari wong iku paling enak, padahal di dalamnya banyak apa? Banyak ularnya, kepanasan di dalam. Padahal rumahnya magrong-magrong. Nah. Wadalilu, dalilnya bahwa kehidupan yang hakiki itu, orang cerdas itu yang diutamakan ya ini, yang hakikat, ya. Jangan yang semu-semu. Lah umat manusia sekarang malah mendahulukan yang semu-semu. Bal tu'sirunal hayatad dunya, kata Allah. Bakal kalian itu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya, ayat itu kan ya. Bal tuhibbunal ajilah, bahkan kalian lebih suka yang segera-segera. Nah, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian kalau nang harta itu kesukaannya, kecintaannya hubban jamma, kecintaan yang jamma, apa, bulat gitu kecintaannya, nemen gitu. Dicalui istrinya, dimintai anaknya, berat. Kenapa? Itu tadi. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nanti di akhirat dia mengatakan, aduh celakanya kehidupanku di dunia. Sekiranya dulu saya berpikir tentang yang hakiki ini, akhirat. Maka enggak cerdas orang yang mendahulukan yang semu, itu enggak cerdas. Nah, Rasul mengatakan al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, orang yang menahan nafsunya, menahan seruan-seruan semu, dan beramal untuk akhiratnya. Beliau juga ditanya manil aqyas, siapa orang yang lebih cerdas? Beliau mengatakan al-aqyasu hum aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian, wastidadan lahu, dan banyak mengingat kematiannya. Fadunya, maka dunia itu lasta bisaiin, dunia itu tidak ada apa-apanya.
Makanya dia bilang apa di akhirat? Binasanya aku dengan kehidupanku dulu. Ya. Padahal di dunia dia sultan, ya. Tapi dia menyesal, kenapa aku dulu malah gak taklim saja, malah sibuk dengan yang semu. Kata ulama salaf, orang yang sibuk dengan dunia pasti merugikan akhiratnya, sebagaimana orang yang sibuk dengan akhirat merugikan dunianya. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga Allah SWT mengurniakan hayatan thayyibatan. Semoga Allah SWT mengurniakan kepada kita rizki untuk bisa melaksanakan sebab-sebabnya. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan seluruh kesalahan dan dosa kita. Allah hadirkan kita di hadapannya dengan qalbun salim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.